Polandia tiba-tiba diselimuti ketegangan. Drone Rusia menembus perbatasan dan menyentuh negara NATO. Ironisnya, ini bukan provokasi pertama. Sebelumnya, pesawat yang membawa pimpinan Uni Eropa juga sempat diduga disabotase. Kini, garis merah NATO benar-benar dilanggar. Satu percikan saja bisa berubah jadi ledakan besar yang menyeret seluruh Eropa ke jurang perang. Jadi, apakah ini murni kecelakaan? Atau strategi Putin yang sengaja menguji seberapa jauh Barat berani melawan? Insiden drone di Polandia bukan sekedar gangguan teknis di langit Eropa Timur. Dalam 2 hari, hampir 20 drone Rusia melintasi perbatasan Polandia, 8 diantaranya berhasil ditembak jatuh. Sisanya jatuh di wilayah sipil hingga merusak rumah warga. Pemerintah segera menaikkan sistem pertahanan udara ke level tertinggi, dan pasal 4 NATO diaktifkan untuk konsultasi darurat. Namun pertanyaannya lebih besar dari sekedar jumlah drone. Apakah Rusia sedang mengirim pesan bahwa perang Ukraina tak lagi terbatas di Ukraina? Atau justru Barat yang diam-diam menunggu alasan untuk memperluas konflik? Apapun jawabannya, Polandia kini berada di garis depan permainan berbahaya yang bisa menyeret seluruh Eropa ke dalam api perang. Polandia selama ini disebut sebagai perisai timur NATO. Letaknya persis di samping Ukraina, menjadi jalur utama masuknya suplai senjata Barat menuju medan perang. Dari rudal pertahanan udara hingga tank tempur, hampir semuanya melintas lewat wilayah Polandia sebelum mencapai front. Artinya, setiap gangguan di langit Polandia bukan hanya ancaman bagi warganya, tapi juga bagi seluruh rantai logistik NATO. Ketika drone Rusia menembus perbatasan, rasa aman rakyat Polandia runtuh seketika. Untungnya, tak ada korban jiwa. Tapi pesan politiknya jauh lebih dalam. Perang sudah menembus wilayah NATO. Polandia mungkin sudah terbiasa dengan bayang-bayang Rusia di seberang perbatasan. Tapi serangannya nyata di tanah mereka adalah hal lain. Bagi NATO, insiden ini adalah mimpi buruk. Garis merah yang selama ini dijaga ketat ternyata bisa ditembus hanya dengan drone murah, asal modifikasi Shahid buatan Iran. Jika Polandia jatuh dalam kepanikan, artinya jalur logistik ke Ukraina bisa terancam. Dan itu akan melemahkan perlawanan Ukraina. Karena itulah, pemerintah Polandia langsung mendesak konsultasi NATO. Mereka ingin kepastian, bukan sekedar kata-kata dukungan. Namun, pertanyaan yang menggelayuti semua kepala adalah, apakah ini provokasi yang direncanakan atau benar-benar insiden tak disengaja? Polandia melihatnya sebagai serangan, sementara Rusia menyebut drone itu hanya tersesat. Tapi apapun jawabannya, kenyataannya jelas. Polandia kini bukan sekedar tetangga perang, melainkan garis depan sebuah konflik yang bisa menyulut seluruh Eropa. Insiden drone di Polandia hanyalah puncak dari rangkaian provokasi yang lebih panjang beberapa waktu sebelumnya. Eropa sudah diguncang isu serius. Pesawat yang membawa pimpinan Uni Eropa diduga disabotase. Meski investigasi resmi masih berlangsung, spekulasi langsung mengarah ke Rusia. Alasannya sederhana, hanya Rusia yang punya motif untuk mengirim pesan keras kepada elit politik Eropa. Ketegangan itu makin tajam ketika dalam konferensi pers saat kunjungannya ke Beijing, seorang wartawan menyebut Uni Eropa kini tak lagi sekedar persatuan ekonomi, melainkan sudah berubah menjadi blok militer. Putin tidak membantah, sebaliknya dia menjadikan pernyataan itu sebagai pijakan untuk menyerang balik. Ia menuding Barat sebagai dalang kudeta di Kiev tahun 2014, menyalahkan kegagalan perjanjian Minsk pada Uni Eropa dan menegaskan bahwa keamanan Ukraina tidak bisa dibangun dengan mengorbankan keamanan Rusia.
And also they're insisting on accepting Ukraine into EU, but we see that EU is turning very quickly from an economic union into a military union. Dengan logika ini, Rusia seakan menempatkan Uni Eropa dalam posisi musuh langsung, bukan sekedar lawan dagang. Artinya, bagi Putin, para pemimpin Eropa kini target yang sah dalam pusaran konflik. Namun di saat tensi memuncak, Putin justru melempar pernyataan mengejutkan. Ia tidak menutup kemungkinan bertemu Volodymyr Zelensky di Moskow. Tawaran yang terdengar seperti jalan damai, tetapi jelas mustahil secara keamanan. Tidak ada presiden Ukraina yang waras akan menaruh dirinya di jantung Rusia saat perang berkecamuk. Bagi banyak pengamat, ini hanyalah propaganda. Cara Putin menampilkan diri seolah siap berdialog, padahal tahu undangan itu tak mungkin dipenuhi. Dari sabotase pesawat hingga tawaran pertemuan yang tak masuk akal, pola yang dimainkan Rusia mulai terlihat. Pertama, provokasi simbolik kepada elit Eropa. Kedua, jebakan diplomatik kepada Ukraina. Dan kini, eskalasi operasional dengan drone yang menembus langit NATO. Semua langkah itu, meski tampak berbeda, mengarah pada satu tujuan, menggoyang stabilitas Barat sambil menjaga agar Rusia selalu tampak di atas angin. Bagi NATO, insiden di Polandia hanyalah permulaan dari ujian yang lebih besar. Dalam hitungan hari, bukan hanya Polandia yang dilanggar, tetapi juga Rumania. Dua negara anggota NATO, 2 kali wilayah udara ditembus drone Rusia. Di Polandia, beberapa drone ditembak jatuh. Di Rumania, 2 jet F-16 hanya mengikuti dari jarak jauh, lalu membiarkan pesawat tak berawak itu kembali ke Ukraina setelah hampir 50 menit berputar di langit. Mengapa Rumania yang jadi sasaran? Jawabannya ada pada peta. Negara ini berbatasan langsung dengan Ukraina di sepanjang sungai Danube dan punya garis pantai di Laut Hitam yang menghadap lurus ke Crimea, pangkalan militer utama Rusia sejak aneksasi 2014. Setiap kali Rusia meluncurkan drone Shahid 136 yang mereka sebut Gerantu untuk menyerang pelabuhan Odessa atau wilayah Ukraina di sekitar Danube, jalurnya otomatis dekat sekali dengan wilayah udara Rumania. Jadi meskipun kedua negara tidak berbatasan langsung, kemungkinan drone Rusia nyasar atau sengaja diarahkan ke Rumania sangat tinggi. Bagi Rumania, ini bukan sekedar drone tersesat. Mereka tahu hanya Rusia yang mengoperasikan tipe drone itu di kawasan. Karena itu, pelanggaran udara ini langsung dianggap sebagai provokasi. Namun inilah yang membuat situasi berbahaya. Karena drone adalah senjata sempurna untuk menguji NATO. Murah, kecil, dan ambigu. Bisa diklaim sengaja, bisa juga dibilang kebetulan. NATO pun terjebak dilema. Bila membiarkan, pasal 5 akan tampak ompong. Tapi jika bereaksi keras, resiko perang langsung dengan Rusia menghantui. Putin tahu Barat tak siap untuk itu. Maka setiap drone yang masuk bukan sekedar logam di udara, tapi ujian atas kredibilitas aliansi militer terkuat di dunia. Provokasi drone di Polandia dan Rumania bukan terjadi dalam ruang hampa. Insiden ini datang hanya beberapa hari setelah Vladimir Putin pulang dari Beijing, usai menghadiri pertemuan dengan sekutu-sekutunya, Xi Jinping dari China, Narendra Modi dari India, hingga Kim Jong-un dari Korea Utara. Dari luar, terlihat seperti pertemuan diplomatik biasa. Namun bagi banyak analis, momen itu memberi Putin rasa percaya diri baru. Ada dugaan kuat bahwa Rusia dan China mencapai konsensus penting, dukungan energi, jalur pasokan strategis, bahkan komitmen politik jika Barat meningkatkan tekanannya. Beijing mungkin tidak akan mengirim pasukan ke medan perang. Tetapi, sekedar memberi sinyal dukungan sudah cukup membuat Rusia berani melangkah lebih jauh. Dengan payung timur di belakangnya, Putin bisa menguji NATO tanpa takut sendirian menghadapi konsekuensi. Di sisi lain, Eropa kini memacu remilitarisasi. Negara-negara yang dulu berada di zona nyaman pasca Perang Dingin, kini kembali berlomba memperbesar angkatan bersenjata mereka. Jerman menggelontorkan ratusan miliar euro untuk memodernisasi tentaranya. Inggris menambah kapal perang dan drone maritim.
Sementara negara-negara Baltik membeli sistem pertahanan udara terbaru. Semua ini adalah tanda bahwa Eropa sadar mereka tidak bisa lagi bergantung sepenuhnya pada Amerika Serikat. NATO juga bergerak cepat. Aliansi meluncurkan operasi Eastern Sentry untuk memperkuat sisi timurnya. Denmark, Prancis, Inggris, Jerman, dan negara lain mengirim jet tempur F-35 radar tambahan, sistem pertahanan siber, hingga unit khusus anti-drone ke Polandia, Lituania, dan Rumania. Pesannya jelas, NATO ingin menunjukkan bahwa garis merahnya masih ada. Namun jika ditarik ke dalam, semua langkah ini tetap bersifat reaktif. Rusia yang menulis naskah provokasi, sementara Barat hanya merespon. Bayangan perang besar pun kian nyata. Dunia multipolar yang pernah diceramahkan Putin kini terwujud di lapangan. Rusia menantang, China menopang, Eropa merespon. Dan setiap langkah baru hanya membuat jurang perang semakin dekat. Rangkaian peristiwa ini menunjukkan bahwa perang sudah menjalar jauh melampaui Ukraina. Dari dugaan sabotase pesawat pimpinan Uni Eropa, pernyataan Putin yang menyebut Uni Eropa kini blok militer, tawaran mustahil bertemu Zelensky di Moskow, hingga drone yang menembus langit Polandia dan Rumania. Semuanya adalah bagian dari pola provokasi. Rusia bermain di zona abu-abu, sementara NATO terjebak dalam dilema. Membalas berarti resiko perang dunia, dia berarti kehilangan kredibilitas. Kini, langit Eropa seakan menyimpan tanda tanya yang membara. Apakah ini sekedar babak kecil dalam drama provokasi yang tak berujung? Atau justru lonceng awal dari ledakan besar yang akan menggulung bangsa-bangsa? Sebuah perang yang sekali meletus tak lagi bisa dihentikan oleh siapapun. Bahkan oleh mereka yang mengira masih memegang kendali.